Kali ini saya akan mengajak viewers untuk melihat sebuah sejarah bagaimana penyebaran agama Islam pertama kali ada di tanah Sunda, yaitu tepatnya pada abad ke-15 sekitar tahun 1416. Ya, salah satunya adalah di pesisir utara Pulau Jawa. Jadi memang penyebaran agama Islam sendiri ini banyak menuju ke tempat pelabuhan atau kota-kota yang ada di pesisir Pulau Jawa bagian utara. Salah satunya adalah di kota atau Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana Karawang sendiri diairi sungai Citarum, yang mana ini menghubungkan dengan daerah-daerah yang ada di pedalaman, seperti Bekasi, kemudian juga Jakarta. Nah, viewers, penyebaran agama Islam di Indonesia atau di tanah Jawa khususnya pada waktu itu muncullah sebuah nama di mana sejarahnya pada tahun 1416 kita kenal Laksamana Cheng Ho. Ini seorang pelaut dan juga ekspedisi yang terkenal ke Nusantara pada abad ke-15. Laksamana Cheng Ho ini sendiri adalah kaisar ketiga di dinasti Ming pada waktu itu. Dan bersama beliau ini ada seorang syekh keturunan dari Mekah yang bernama Syekh Hasanuddin yang juga ikut beliau. Nah, viewers, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya Syekh Kuro yang begitu dikenal oleh masyarakat Karawang dan sekitarnya. Ini sangat erat sekali dengan kabupaten atau kota Karawang ini sendiri. Dan di sini saya mengajak Anda dari Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lamahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebuah makam. Dan ini sebuah sejarah yang akan banyak bercerita kepada kita semua generasi muda saat ini untuk mengenal lebih jauh lagi, terutama yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Di mana memang di tempat saya ini cerita tersebut sekitar 600 tahun yang lalu. Memang cerita panjang di mana Syekh Kuro sendiri atau Syekh Kuroto Ain ini, nama beliau ini menjadi sangat dikenal. Tempat ini saat ini masih ramai untuk tempat berziarah. Jadi dari banyak daerah di sekitar Karawang ya, seperti Bekasi, Jakarta, dari Jawa Timur, dari luar Jawa, ini banyak masyarakat yang berziarah ke tempat ini. Kondisinya viewer saat ini, jadi memang lokasinya cukup luas ya, cukup luas. Kemudian tempat parkir yang luas, ada banyak penjual souvenir. Jadi tampak di sini penjajah makanan, kemudian souvenir. Jadi ini memang menjadi salah satu destinasi religi ya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, viewers, cerita dari Syekh Kuro, beliau mempunyai peran yang sangat penting dalam mengislamkan tanah Sunda, yaitu kerajaan Pajajaran pada waktu itu, pada saat Prabu Anggalarang. Dan memang pada awalnya beliau tidak langsung datang ke Karawang, namun menuju ke Muara Jati di Cirebon. Di sana beliau diterima baik, namun berita penyebaran agama Islam oleh Syekh Kuro pada waktu itu ini sampai ke telinga Raja Pajajaran, yaitu Prabu Anggalarang. Dan kemudian beliau mengutus mahkota, putra mahkota untuk menghentikan misi tersebut, misi dari Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam di sana. Nah, viewers, untuk menghindari pertumpahan darah, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro ini pun mengiyakan untuk menghentikan misi penyebaran agama Islam di Muara Jati di Cirebon. Nah, kemudian beliau meninggalkan Muara Jati Cirebon untuk menuju ke Malaka. Nah, putra dari Syekh Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon, Ki Gedeng Tapa ini menitipkan putrinya, yaitu Nyi Subang Larang, untuk ikut bersama dengan Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Nah, lanjut cerita, 2 tahun kemudian beliau kemudian datang lagi ke tanah Jawa, tetapi tidak menuju ke Muara Jati Cirebon, namun beliau langsung menuju ke Karawang.
Dan kemudian beliau di sana mendirikan sebuah pondok untuk lebih memperdalam lagi atau menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Ya. Nah, viewer, saat ini saya sudah berada di teras atau di serambi bangunan yang merupakan makam dari Syekh Hasanuddin atau lebih dikenal sebagai Syekh Kuro. Baik viewers, kita langsung masuk ke dalam ya. Jadi suasananya memang masih tampak asri sekali ya di sekitar tempat ini, di mana ini berada di desa Pulau Kelapa ya, di Pulau Batu. Nah, viewers, sebelum masuk ke makom tempat Syekh Kuro sendiri, ini juga sudah ada penjelasan di sini mengenai nasab Syekh Kurotil Ain, yaitu nama asli dari Syekh Kuro sendiri adalah Syekh Kurotul Ain. Nah, beliau ini adalah keturunan ke-72, ini bila diurutkan dari Nabi Adam alaihi salam. Dan di sini bisa juga kita lihat bahwa beliau ini juga masih keturunan dari menantu Nabi Muhammad SAW. Baik viewers, kita langsung masuk ke dalam. Jadi suasananya bagi banyak peziarah yang memang datang ke tempat ini. Jadi bagi siapa saja yang datang ke sini memang terbuka untuk umum ya. Assalamualaikum. Ya, kita mulai masuk ini di makam dari Syekh Kuro, viewers, di mana kita tahu beliau ini adalah atau dikenal sebagai seorang ulama, seorang keturunan ulama besar dari Mekah. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa salah satu keturunan dari menantu Nabi Muhammad SAW. Nah, viewer, saya akan menceritakan bangunan ini sendiri, di mana makam Syekh Kuro ini berada di Pulau Bata ya, di desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, di tempat inilah viewers, jadi dipercaya atau diyakini baik masyarakat ataupun para ahli sejarawan juga ini bahwa makam Syekh Kuro sendiri ini ada di sini. Nah, perdagangan memang menjadi pola penyebaran agama Islam pada waktu itu. Jadi sekitar abad ke-15, tepatnya tahun 1416. Dan Syekh Kuro pertama kali datang bersama dengan Laksamana Cheng Ho, di mana menuju ke pelabuhan di Cirebon di Muara Jati. Nah, ke Karawang adalah kedatangan yang kedua, yaitu pada tahun 1418. Nah, di mana pada tahun 1416 sendiri datang ke Cirebon dan disambut baik oleh semacam penguasa pelabuhan Syah Bandar pada waktu itu, yaitu Ki Geding Tapa. Di mana di sana Syekh Kuro ini memberikan penyebaran agama Islam secara bijaksana, secara damai dan baik, dan diterima dengan baik oleh masyarakat di Muara Jati di Cirebon. Namun kabar ini sampai ke telinga Raja Anggalarang, yaitu Raja Pajajaran pada waktu itu, dan kemudian raja ini mengutus utusannya, yaitu Pamanah Rasa atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi, untuk menyelidiki dan mengutus agar Syekh Kuro ini menghentikan misi penyebaran agama Islam di Muara Jati di Cirebon. Nah, singkat cerita nih viewers, 2 tahun kemudian beliau datang lagi dan langsung menuju ke Karawang, di mana di Karawang beliau ini mendirikan sebuah pesantren atau pondok yang dikenal dengan Pondok Kuro. Pondok Kuro ini sendiri kemudian dibangun masjid dan sekarang dikenal sebagai Masjid Agung Karawang. Nah, setelah beliau menikah dengan penduduk asli di sini, yaitu putri dari Ki Gedeng Karawang, yaitu Ratna Sondari, beliau mempunyai putra yaitu Syekh Ahmad. Dan setelah Syekh Ahmad ini dewasa, santri-santrinya juga cukup banyak dan cukup mendalami agama Islam sendiri. Akhirnya Syekh Kuro beserta istri dan salah satu santrinya, Syekh Betong, ini pergi dan menyepi di daerah ini, di daerah Pulau Bata, di desa Pulau Kelapa, di tempat saya saat ini berada. Viewer, saya ingin memberikan informasi bagi Anda bahwa Syekh Kuro sendiri, kejadian tersebut, peristiwa sejarah tersebut terjadi pada tahun 1418, sekitar 600 tahun yang lalu. Dan memang di belakang saya ini sudah terlihat makam dari Syekh Kuro.
Memang ada beberapa pendapat terkait dengan makam Syekh Kuro sendiri, ada beberapa tempat yang ini menjadi tadi ya, beberapa versi di manakah sebenarnya makam Syekh Kuro itu berada, dan tepatnya kapan Syekh Kuro ini juga meninggal dunia ini juga masih belum ada yang pasti. Tetapi di tempat inilah, di tempat saya berdiri di sinilah, banyak diyakini oleh masyarakat dan juga para ahli sejarah. Kita mencoba mengelilingi tempat ini, ya cukup terawat nih viewers. Jadi memang bagi peziarah ini juga bisa datang waktu kapan saja, juga sudah dibuka selama 24 jam. Jadi bersih dan terawat. Jadi makam ini ada di tengah-tengah bangunan, ya. Jadi ini bisa berdoa di sini dan jadi bagi peziarah yang datang ke sini kemudian menemukan juru kunci di sini dan mulai berdoa di sini. Jadi memang tidak terlihat, tapi beginilah view-nya adalah makam Syekh Kuro. Ya, viewers, yang penting memang tadi saya sebutkan ada beberapa versi tentang di mana sebenarnya makam Syekh Kuro. Salah satunya memang ada beberapa tempat yang lain seperti di Telaga Sari, kemudian ada di Cirebon juga, ada di Masjid Agung Karawang juga. Namun disinilah yang paling banyak diyakini oleh masyarakat dan ahli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita semua sangat ingin mengingat kembali bagaimana penyebaran agama Islam pada waktu itu. Kita flashback kembali pada abad ke-15, kalau di Jawa, di Kerajaan Majapahit, Sunan Ampel, ya, itu yang beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sementara di tanah Sunda, ya, itu menurut ceritanya adalah memang Syekh Kuro inilah, beliau adalah keturunan ulama dari Mekah yang kemudian menyebarkan agama Islam ke tanah Sunda. Pada waktu itu bersamaan dengan kerajaan Pajajaran. Ya, jadi viewers, 600 tahun yang lalu beliau ini memberikan banyak sekali hal-hal, dan yang poin utama atau peran beliau yang sangat besar di tanah air, terutama di tanah Sunda, yaitu adalah mengislamkan Pajajaran pada waktu itu. Karena sempat di mana tadi Raja Pajajaran sendiri, ini Prabu Anggalarang yang tidak mengizinkan untuk penyebaran misi ini, kemudian mengutus Pamanah Rasa yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi ini untuk menghentikan misi tersebut. Sebuah karomah yang disampaikan oleh Syekh Kuro mengatakan bahwa boleh jadi tidak diizinkan untuk meneruskan misi penyebaran agama Islam, namun suatu saat keturunan dari Pajajaran akan menjadi waliullah yang akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Sunda. Nah, itu terbukti ya viewers ya. Baik viewers, jadi sebuah penghormatan juga, sebuah kebanggaan juga, dan salah satu tujuan kita ke sini adalah untuk bersilaturahmi dan mengenang jasa beliau yang luar biasa, seorang syekh dan juga ulama dan keturunan dari masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan manfaat dan apa yang diajarkan beliau ini sampai kepada kita saat ini. Nah viewers, saat ini saya sudah berada di sisi kanan dari bangunan makam Syekh Kuro. Ya, setelah tadi kita melihat ke dalam bagaimana kondisi dan juga gambaran yang ada di dalam makam Syekh Kuro ini sendiri. Nah, sangat luas sekali viewers. Jadi di makam Syekh Kuro ini memang peziarah atau masyarakat yang bisa datang ke sini ini juga bisa sholat, juga ada masjid, kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang juga sangat ini ya, lengkap sekali. Nah, selain juga biasanya untuk masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan ziarah kemudian wisata religi, ini juga tersedia banyak sekali souvenir-souvenir yang khas tempat sebuah wisata religi. Nah, baik viewer, saya mulai berjalan di belakang bangunan dari makam Syekh Kuro. Jadi memang informasi yang mengatakan ada 2 sumur awisan namanya, yang juga dibangun pada waktu itu oleh Syekh Kuro ceritanya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada sebuah semacam pendopo kecil begitu ya viewers ya. Jadi ini fungsinya untuk peziarah atau masyarakat juga yang ingin berdoa di sini barangkali ya. Ya, ini juga tampak di sini sedang ada peziarah yang sedang berdoa. Nah, ini saya menuju ke tengah, ini juga ada tertulis di sini Majelis Zikir Subang Jarang Lintang Kerti.
ini barangkali juga tempat untuk semacam tempat berkumpul atau mungkin untuk bagi peziarah begitu ya. Ya, Fir, cerita tentang Syekh Kuro ini sendiri mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Sunda khususnya. Ini ceritanya juga pastinya membuat kita ini sebagai anak cucunya, turun temurunnya, ini juga mengucap syukur dengan apa yang beliau sungguh luar biasa. Nah, hal yang beliau utamakan dalam pengajarannya adalah mempelajari Al-Quran. Nah, kenapa beliau ini kemudian mendapatkan gelar Syekh Kuro? Jadi beliau sangat fasih, bagus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Nah, dan juga beliau seorang hafiz. Nah, makanya beliau mendapatkan atau disebut sebagai Syekh Kuro. Nah, viewers, di lokasi ini sendiri tidak hanya makam Syekh Kuro, namun juga ada makam dari salah satu santrinya, yaitu Syekh Betong ya. Nah, viewers, selain dari makam Syekh Kuro, ini di lokasi yang sama ini juga ada sebuah makam, yang mana ini adalah makam dari salah satu santri Syekh Kuro, yaitu Syekh Bentong, atau beliau mempunyai nama asli yaitu Darugem ya, atau alias Tanggowat. Nah, beliau ini adalah salah satu santri dari Syekh Kuro yang pada waktu itu dari Pondok Kuro. Jadi beliau ini bersama dengan Syekh Kuro, kemudian istri dari Syekh Kuro ini menepi atau kemudian menyebarkan agama Islam di daerah pulau di desa Pulau Bata ini sendiri. Nah, ini berada di belakang, jadi di belakang bangunan makam dari Syekh Kuro. Tempatnya memang sangat luas, viewers, jadi masih sangat asri juga. Nah, ini adalah view dari makam Syekh Darugem atau Syekh Bentong. Nah, ini kenapa disebut dengan Syekh Bentong? Ini karena awalnya adalah memukul atau membentong buah. Nah, Syekh Bentong ini sendiri punya istri Siu Teyu dan punya putri Siu Banci. Ini kemudian diperistri oleh Prabu Brawijaya V Kertabumi Majapahit dan mempunyai putra yaitu Raden Fatah dan menjadi Sultan Demak pertama pada waktu itu. Ya, jadi viewers, sebuah cerita sejarah dan ini hubungannya dengan mengislamkan tanah Sunda pada waktu itu. Ya, saya sudah berada di sini tertulis Keramat Pulau Masigit ya, makam Syekh Darugem atau Syekh Bentong ini sendiri yang merupakan santri dari Syekh Kuro, yang mana beliau ini juga menyebarkan agama Islam sampai ke Pulau Bata di desa Pulau Kelapa ini. Nah, viewers, inilah tadi sebuah cerita sejarah perjalanan kita kali ini ke makam Syekh Kuro atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin, yang mana beliau mempunyai peran yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di tanah Sunda. Dan tadi perjalanan terakhir kita sudah berada juga di makam Syekh Bentong, salah satu santri dari Syekh Kuro yang diajak untuk menyebarkan agama Islam juga sampai di Karawang, Jawa Barat. Nah, viewers, semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda kali ini di Destination kali ini bisa memberikan banyak kembali manfaat dan juga mengingat kembali jasa-jasa yang luar biasa para ulama kita. Kita mendoakan yang terbaik dengan jasa-jasa apa yang sudah beliau berikan kepada nenek moyang kita sampai pada generasi kita saat ini. Semoga kita juga bisa mendapatkan manfaat dari itu semua dan semoga bermanfaat untuk Anda nih, viewers. Nah, sampai di sini destinasi kita di Destination. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya.